Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus memasuki kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai yang kaya. Ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu, tetapi tidak berhasil karena orang banyak, sebab ia berbadan pendek. Ia pun berlari mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika sampai ke tempat itu, Yesus melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu mulai bersungut-sungut dan berkata, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, lihatlah, setengah dari milikku akan aku berikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang aku peras dari seseorang, akan aku kembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada seisi rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang saya hormati, kekasih-kekasih dalam Kristus, kita sudah mendengar beberapa minggu yang lalu dalam bacaan pertama kisah tentang jenderal besar Syria, Naaman namanya, yang berpenyakit kusta, yang disuruh pergi ke nabi di Israel. Ketika sampai di sana, Naaman jadi marah karena ia disuruh pergi mandi di sungai yang pada hakikatnya adalah sebuah kubangan lumpur. Di tanah airnya ada 2 sungai dengan air yang jernih sekali. Mengapa harus jauh-jauh datang ke Israel untuk mandi di kolam genangan lumpur seperti itu? Maka ia duduk di atas kudanya yang tinggi, sementara hamba-hambanya memohon dengan sangat agar ia melakukannya. "Tidak," jawabnya, "ini bodoh. Saya akan jadi tolol kalau turun dari kuda dan pergi mandi kalau itu yang diminta." Tapi ia mengalah kepada para hambanya, dan akhirnya dengan enggan ia turun dari kudanya yang tinggi, tercenung pada air sambil mengerutu, "Saya merasa seperti seorang idiot." Dan akhirnya ia masuk juga ke air itu, dan kata kitab suci, ia disembuhkan. Lalu ada Raja Daud yang begitu senang bahwa tabut perjanjian sedang dibawa masuk ke Yerusalem, ibu kotanya yang baru, sampai-sampai ia pergi mendahului tabut itu sambil berputar dan menari. Istrinya yang malu mencelanya dan mengingatkannya bahwa bagaimanapun ia adalah raja, sehingga tidak pantas berjoget ria di depan rakyat seperti itu. Masya Allah, apakah ia tidak punya harga diri sebagai raja? Dan penjelasan satu-satunya, alasan satu-satunya yang dapat diberikan Daud adalah, "Tapi ini adalah tabut perjanjian Allah di tengah kita." Lantas ada cerita mengenai seorang bapa dalam kisah anak yang hilang, yang melakukan hal yang sama. Ketika ia melihat anaknya yang lusuh datang, ia bisa menunggunya dengan angkuh, sambil jari-jari tangannya mengetuk-ngetuk lengannya, sampai anaknya itu tiba di hadapannya. Tapi bertentangan dengan segala norma yang berlaku, yang melarang seorang bapa berlari-lari kepada anaknya, bukannya sebaliknya, ia berlari terengah-engah lalu memeluk anaknya. Bodoh sekali. Lantas Injil hari ini, penipu yang kurang terhormat
diam-diam dikatakan cebol oleh masyarakat. Sakeus, karena ia kaya, bagaimanapun caranya ia mendapatkan kekayaannya itu, punya kedudukan sosial tertentu di kalangan masyarakat. Maka orang suka mengundang dia ke rumah mereka karena ia adalah seorang selebriti dan kaya raya. Dan orang ini, penipu ini, soko guru masyarakat ini, tiba-tiba merasakan seperti yang dirasakan oleh Naaman, Daud, dan bapak anak yang hilang, dan keluar dari pandangan umum masyarakat. Ia mengangkat jubahnya, lalu memanjat sebuah pohon ara seperti monyet. Orang-orang yang berdiri di sana tercengang menyaksikan episode yang mengherankan dan memalukan ini. Tapi Sakeus tidak ambil pusing. Yesus sedang lewat. Biarpun ia pejabat tinggi, maka ia tidak pantas untuk naik pohon ara. Semua ilustrasi ini adalah contoh dari apa yang kita namakan sebagai momen Sakeus. Momen yang harus kita doakan dengan sungguh-sungguh dan tanpa henti. Momen yang kadang-kadang terjadi dalam hidup kita, bahwa kita juga harus bertindak seperti orang-orang bodoh, bodoh demi Kristus, di mana kita menepis dalih-dalih kita sendiri yang membuat keluarga dan teman-teman kita diskandalisir, lalu kita mengatakan ya terhadap panggilan kita menjadi kudus. Saudara sekalian, ya, Sakeus ragu-ragu, mengangkat jubahnya, melihat sekeliling kepada masyarakat yang terheran-heran, memikirkan tentang kedudukannya dalam masyarakat dan semuanya yang harus ia tinggalkan atau lepaskan. Tetapi ia putuskan untuk bertindak bodoh. Ia hanya mesti melihat Yesus dan membuka diri terhadap undangan rahmat dan pertobatan. Ketika ia melakukan hal itu, ia tidak pernah akan sama lagi seperti semula. Saudara sekalian, kebanyakan dari kita barangkali masih dalam tahap awal mengangkat jubah. Namun, jam sedang berdetak dan waktu kita hampir habis. Injil bertanya, kapan kita turun dari kuda kita yang tinggi? Kapan kita menari di depan umum bagi Tuhan? Kapan kita melupakan tingginya jabatan dan kedudukan kita, lalu berlari dan memeluk orang lain? Kapan kita meninggalkan segala sesuatu karena terpesona dengan Kristus? Kapan kita meninggalkan hidup kita yang nyaman, lalu menjalin hubungan kembali dengan Yesus? Singkatnya, kapan kita punya pengalaman momen Sakeus kita? Harap pada waktunya, jangan tunda-tunda. Sekurang-kurangnya sekarang, pantaslah kita berdoa, sebab di dalam lubuk hati kita yang terdalam, kita tahu bahwa Injil itu benar. Itulah jalan satu-satunya Yesus dapat menyatakan bahwa untuk kita, hari ini telah terjadi keselamatan kepada seisi rumah ini. Amin.